Selamat malam pemirsa. Kita putuskan untuk kita terusin yang tadi ya. Karena sepertinya menarik. Karena kita bedah statement dari orang tua saya sendiri ya. Teman-teman semuanya, tadi di part pertama kita akhiri dengan kalimat ini. Kita itu tergantung dari apa yang kita makan, gitu loh. Kalau kita makannya makan sembarangan, makan serampangan, tentu mengundang penyakit, pasti. Tapi ada orang yang dia makannya makan ya polanya kayak saya lah, gitu. Apalagi ada yang bahkan makan sayur aja tuh enggak, bahkan jarang gitu. Tapi tahu nggak, orangnya sehat, orangnya bugar, bahkan masih hidup di usia yang melampaui Nabi SAW, 63 tahun, masih ada. Jadi hidup itu bukan ditentukan dari apa yang kita makan. Apa yang kita makan itu cuma sekedar asupan saja, cuma sekedar fuel, gitu loh, bahan bakar untuk kita menjalani hidup, gitu loh. Tapi semua tergantung dari apa yang kita pikirkan, what we think. Kan kita sering mendengar quotation, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi kalau pikir saja sudah salah, ya udah bubar jalan, gitu loh. Makanya salah kalau tadi ayah sambung saya atau ayah tiri saya mengatakan kalau nggak ada ayam saya nggak makan. Lah memangnya tadi saya bilang orang Swiss yang nggak punya lautan sama sekali. Swiss itu negara Eropa yang dikelilingi oleh daratan, teman-teman. Dia bukan negara pesisir atau coastal seperti Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, Portugal, maupun UK dan Ireland. Ya. Dia sebuah negara yang dikelilingi oleh daratan, hasil laut pun tak ada. Boro-boro mau makan lobster, mau makan ikan gitu ya, itu pun harus impor. Kalau kita mau makan makanan laut di Swiss itu, tapi orangnya hidup, orang-orangnya hidup, bahkan pintar-pintar, cerdas-cerdas orangnya. Lah berarti ayah sambung saya atau orang tua saya ya tidak jauh beda dengan para orang-orang Kristen di Medan yang kemarin demo menolak perintah wali kota Medan untuk jangan kamu jualan babi sampai ke pinggir jalan, di trotoar di Medan, teman-teman. Di Medan kan ini lagi rame beritanya. Tak boleh dagang babi di trotoar, apalagi sampai ke pinggir jalan. Itu tidak boleh. Di demo sama para Kristen pedagang babi di Medan situ. Ya. Jadi seakan-akan mereka kalau nggak makan babi itu nggak hidup. Padahal kita orang Islam, kita nggak makan babi saja kita hidup. Iya nggak? Kita orang Islam yang diajarkan tidak makan khinzir atau babi masih hidup, masih sehat. Makan kita yang selain daripada khinzir atau babi sehat kok, ya nggak? Kenapa harus seperti itu? Itu namanya logika yang salah, gitu loh. Sia-sia saya belajar logika waktu saya kuliah di UT sampai 7 tahun saya kuliah itu. Jangan sampai saya bakar ijazah saya dong kalau seperti itu. Itu namanya bengak kalau seperti itu. Loloh.
kalau kata orang Palembang. Seperti itu teman-teman. Coba aja. Apa bedanya kalau itu kita dengan orang-orang Kristen yang di Medan yang demo? Ada ciri isi ya. Ya, welcome back teman-teman. Berarti Kak, berarti statementnya ayah sambung saya itu atau orang tua saya juga, dua-duanya apa? Ya, menyamakan saya dengan orang Kristen Medan yang ngedemo wali kotanya cuma gara-gara nggak boleh jualan babi. Karena bagi mereka belum makan kalau mereka nggak makan babi. Kan goblok itu namanya. Tolol itu namanya. Bengak kalau kata orang Sumatera. Kalau kata orang Palembang, buyan. Kalau kata orang Jawa apa? Gedabrus itu statementnya. Itu statementnya gedabrus kalau kata orang Jawa gitu. Ya, masa iya saya disamakan dengan orang Kristen di Medan yang nggak makan kalau mereka nggak makan babi? Kan gedabrus itu. Buktinya kita nggak usah bawa ajaran kita ya, agama Islam ya. Di Kristen sendiri ada subdenom yang mengharamkan babi juga. Anda kalau tahu ya, yang lagi rame di TikTok ya, Edis Sidabutar, Edis TV ya, mengajarkan apa coba? Melarang orang Kristen makan babi atau makan hewan yang berlendir. Gitu loh. Ini kan bukti bahwa di dalam kekristenan sendiri juga ada subdenom yang tidak membolehkan makan babi, teman-teman. Nah, buktinya masih nomor 1 tuh penganutnya di dunia. Walaupun ada subdenom yang melarang ininya orang-orang yang makan babi. Coba pikirkan itu. Nah, ini bukti bahwa kita itu hidup tidak ditentukan oleh apa yang kita makan, teman-teman. Tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang kita pikir. Cobalah lihat Kristen-Kristen di Medan, itu kan pola pikirnya salah. Mereka pikir belum makan kalau mereka belum makan B2 atau babi. Kan tolol itu namanya. Padahal Medan itu adalah kota dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Kota Medannya. Karena kota Medan itu adalah kota yang dibangun oleh Kesultanan Delhi. Pusat dari Kesultanan Delhi. Itu salah satu kesultanan Islam yang cukup punya pengaruh di tanah Sumatera, teman-teman. Nah, yang bukan Islam ini kan di sebelah utaranya Medan, daerah-daerah Tapanuli Utara, daerah apa itu namanya Samosir, ya, daerah Sibolga. Makin ke utara dari kota Medan itu makin banyak yang Kristennya di Sumatera Utara itu, ya. Makin selatan dari Medan, ya, justru makin banyak yang Islam karena dekat dengan Sumatera Barat. Nah, opung nenek saya itu gedenya di Sumatera Barat, gedenya di Padang. Karena tanah leluhur saya di Tapanuli Selatan itu banyak ya orang Islam, bayangkan. Ya. Jadi kita yang Islam saja tidak makan babi, masih hidup kita, masih sehat kok. Atau orang Arab deh, tempat lahir dari agama Allah ini, Islam. Tempat muasal dari Nabi besar kita, Rasul besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibni Abdillah, Ibnati Siti Aminah, Ibni Abdul Muttalib. Coba bayangkan. Orang Arab saja ya, yang lautnya, orang Arab Timur Tengah ya,
Orang Arab itu makan daging kencang kali. Daging domba, daging unta, daging kambing. Makan daging-dagingan saja. Karena wilayah Arab, jazirah Arab ya, wilayah lautnya juga terbatas. Anda pikir negara ya sebesar Saudi wilayah lautnya luas? Enggak. Saudi itu wilayah lautnya cuma ada di pesisir barat ya. Pesisir barat ya, yang berdekatan dengan terusan Suez itu, sama di pesisir timur yang dekat dengan Teluk Persia, dekat dengan Selat Hormuz yang lagi ditutup sekarang gara-gara eskalasi antara Iran dan USA Israel. Sama di pesisir timur dari Saudi ada Emirat Arab, ada Bahrain, ada Kuwait, ada Qatar. Tetap aja orang-orangnya mereka lebih senang makan makanan darat, makan daging hewan darat, tapi mereka hidup, mereka sehat sampai hari ini. Ya, begitu salat 5 waktu, masjid-masjid gedenya penuh coy, rame, penuh, penuhnya. Apalagi ya, di Madinah tak cuma Masjid Nabawi saja kalau salat 5 waktu penuh. Masjid pertama, masjid tertua dalam sejarah Islam, Masjid Quba yang letaknya tak jauh dari Masjid Nabawi, itu setiap sholat 5 waktu penuh teman-teman. Ya, penuh. Masih sehat-sehat. Orang Arab sholatnya masih pada berdiri-diri, masih pada gagah-gagah, jalannya masih pada tegap-tegap yang cowok. Yang cewek jalannya masih pada berdiri-diri. Ya, Cobalah pikir sedikit teman-teman. Coba pikir sedikit ya. Orang Arab itu sholatnya masih pada tegap-tegap, masih pada berdiri-berdiri ya. Apalagi yang di Masjidil Haram. Apalagi yang di Masjidil Haram. Apalagi yang ada di Masjid Nabawi. Sholatnya masih pada berdiri-berdiri, masih pada tegap-tegap, masih pada bugar-bugar. Bahkan tawaf aja, tawaf keliling Ka'bah masih pada semangat. Sa'i keliling Safa Marwah 7 kali masih pada semangat. Ya, dijemur depan Ka'bah, Masjidil Haram masih pada segar, masih pada semangat orang-orangnya. Kenapa kok ada statement seperti itu? Padahal mereka nggak makan makanan yang boleh kita bilang kayak makan ikan, makan telur. Orang Arab itu jarang makan telur teman-teman. Telur itu mengandung protein, tapi jarang dimakan sama orang Arab. Tapi buktinya mereka sehat, mereka bugar, mereka happy, enjoy. Lihatlah kalau di Makkah nggak cuma Masjidil Haram aja penuh. Masjid-masjid kecil yang radiusnya dari yang terdekat sampai yang terjauh dari Masjidil Haram sekalipun masih dipenuhi sama orang teman-teman. Coba itu, masih dipenuhi sama orang-orang. Apa artinya? Sekali lagi, hidup itu tidak ditentukan oleh apa yang kita makan teman-teman, tapi apa yang kita pikir. Nah sekarang orang Arab jarang makan ikan, jarang makan telur, bahkan makan sayur pun mereka jarang. Mereka konsentrasi makan daging-dagingan. Tapi kenapa mereka sehat? Kenapa mereka happy? Kenapa mereka masih bisa sholat berdiri? Kenapa mereka masih bisa sanggup keliling Safa Marwah, kelilingin Ka'bah, bahkan bisa masih bersemangat berebutan salat di Raudhah kalau di Masjid Nabawi? Kenapa mereka salat itu masih pada tegak-tegak, suaranya masih pada nyaring-nyaring, ada yang kari-kariahnya? Kamu tahu tidak kenapa? Karena pola pikir coy. Karena pola pikir. Karena pola pikir mereka sehat, jiwa mereka sehat, batin mereka sehat. Tak kisahlah mereka mau makan apa, yang paling penting jaga pikiran. Mereka tetap berhusnuzon kepada Allah gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita pergi ke Timur Tengah, ke Jazirah Arab gitu ya, cobalah kita
refleksi ke situ lah. Jangan kita menutup diri gitu dengan apa yang merasa kita tuh udah cukup lah dengan wilayah kita aja. Jangan teman-teman, jangan. Dunia itu luas teman-teman. Kita perlu mengeksplorasi. Bumi itu luas, makanya jelajah. Kita mungkin belum sanggup traveling. Ada internet, ada Google, ada YouTube, ada ChatGPT, ada AI buat kita mengeksplorasi itu. Ya, janganlah kita berpikir berpandangan sesempit itu. Jangan teman-teman. Sekarang era sudah berbeda. Eranya sudah era yang mewajibkan kita berpikir terbuka, berpikir luas, berpandangan luas teman-teman. Bukan lagi era yang dimana kita berpikir sempit atau berpikir cetek. Karena dulu lingkungan kita cuma rumah, tetangga, dan masyarakat sekitar. Era sekarang, era yang mewajibkan kita berpikiran terbuka, berpandangan terbuka, berpandangan luas teman-teman. Bukan lagi era dimana kita berpikir secara tertutup gitu. Terima kasih teman-teman udah menonton. Selamat malam, sampai jumpa lagi.